Di awal tahun 2026 ini, dunia menyaksikan sebuah gebrakan baru dalam panggung diplomasi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan sebuah inisiatif bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dan dalam peristiwa itu kita melihat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan penuh percaya diri turut menandatangani piagamnya menyebutnya sebagai kesempatan bersejarah untuk perdamaian di Gaza. Tapi izinkan saya untuk tidak ikut bersorak. Mari kita rehat sejenak, tonton video ini sampai habis, dan kita ajukan beberapa pertanyaan kritis. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Apa sebenarnya yang kita masuki? Apakah ini jalan baru menuju keadilan atau justru masuk ke dalam pusaran pengaruh Zionis? Yang jelas alur politik luar negeri kita di bawah pemerintahan ini dinilai cenderung aktif secara simbolik, namun belum menunjukkan arah yang jelas. Sebuah pola yang oleh para ahli disebut diplomasi FOMO, yaitu rasa takut ketinggalan. Kita hadir di semua panggung. Tapi apa narasi dan agenda strategis kita yang sebenarnya? Saat kita mengupas lembaran piagam dan susunan dewan ini, beberapa fakta membuat kita harus mengernyitkan dahi. Pertama, soal representasi. Dewan eksekutif intinya diisi oleh nama-nama seperti Jared Kushner, penantu Trump, Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris pendukung invasi Irak, dan pejabat dari Turki, Qatar, Mesir, serta seorang pengusaha Israel. Mana Palestinanya? Di mana suara Palestina? Di mana representasi sah dari bangsa yang tanah dan masa depannya sedang diperbincangkan? Piagam setebal 11 halaman itu bahkan disebut-sebut tidak sekalipun menyebut kata Gaza. Ya, ini sih bukan meja rundingan, tapi rapat direksi yang membahas proyek di tanah punya orang lain. Kedua, soal biaya. Keanggotaan permanen di Dewan ini memerlukan kontribusi fantastis. Tiket masuknya 1 miliar dolar. 1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Bayangkan jumlah yang setara dengan membangun 66 rumah sakit umum daerah tipe C di kabupaten kota kita yang masih kekurangan. Atau membiayai 300.000 guru honorer dengan gaji layak selama setahun. Pemerintah kita melalui Menlu Sugiono mengatakan bahwa pembayaran ini bersifat sukarela dan Indonesia tidak diwajibkan membayar untuk menjadi anggota. Namun, Menteri Keuangan kita sendiri menyatakan bahwa jika ada kontribusi, potensinya akan dibebankan pada APBN. APBN? Apa-apaan ini? Bergabung dengan inisiatif semacam ini bukan tanpa resiko besar. Ada beberapa konsekuensi. Pertama, resiko menjadi antek asing. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Tanpa agenda yang jelas dan terukur, Indonesia bisa terseret agenda Trump dan kehilangan legitimasi domestik serta posisi moral kita yang selama ini konsisten membela Palestina. Bisa-bisa kita dicap hanya sebagai pengikut, bukan pemain independen yang punya prinsip. Kedua, resiko mengikis prinsip bebas aktif. Dewan ini adalah kreasi unilateral Amerika Serikat. Dengan bergabung, kita akan dianggap mendukung politik luar negeri Amerika secara sepihak. Agenda Dewan ini tidak lain hanyalah neokolonialisme baru, di mana perdamaian dan rekonstruksi dijadikan alat untuk mengukuhkan pengaruh dan kepentingan ekonomi Zionis Amerika. Ini jauh sekali dari jiwa politik luar negeri kita yang konon bebas dan aktif. Atau jangan-jangan seperti dianalisis beberapa pihak, negara kita bergabung karena takut pada ancaman sanksi tarif dari Amerika jika menolak. Ketiga, ironi posisi internasional kita. Indonesia baru saja terpilih sebagai Ketua Dewan HAM PBB. Bukankah seharusnya kita memanfaatkan posisi strategis di dalam sistem multilateral PBB yang sah itu untuk memperjuangkan keadilan daripada ikut serta dalam skema paralel yang justru berpotensi melemahkan PBB? Jadi apa yang sebenarnya kita atau bapak kita cari dengan langkah ini? Akses dan koneksi? Atau pengaruh? Atau sekedar takut ketinggalan kereta diplomasi global yang disetir Amerika? Pada akhirnya martabat sebuah bangsa di panggung dunia tidak dibeli dengan uang 17 triliun rupiah. Martabat itu diperoleh dengan konsistensi prinsip, keberpihakan jelas pada yang tertindas, dan kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Diplomasi kita seharusnya berangkat dari fondasi domestik yang kuat dan demokratis, bukan dari rasa takut ketinggalan atau ingin cepat disebut pemain global. Mari kita ingat, kata bebas aktif bukan hanya slogan. Itu adalah kompas. Dan kompas itu seharusnya selalu menunjuk pada kepentingan nasional kita yang sejati.
pada prinsip keadilan yang kita pegang, dan pada rakyat Palestina yang suaranya justru tidak terdengar dalam Dewan Perdamaian ini. Jangan sampai di panggung dunia kita hanya menjadi figuran dalam sandiwara besar orang lain. Saya Bang Jack, sampai jumpa.